Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Baskara Pratama. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil kerja saya, yaitu membuat tugas akhir berjudul Strategi Pemasaran Online SEO menggunakan teknik SEO. Nah, di sini strategi pemasaran online dengan teknik search engine optimization. Nah, hal yang mendasari saya mengambil judul ini yaitu ada 4 berdasarkan latar belakang, yaitu yang mana Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia tahun 2019 yaitu sebesar 266,91 juta jiwa penduduk, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar yang sangat besar untuk pangsa pasar dalam negeri dan juga pangsa pasar luar negeri. Selaras dengan itu, untuk yang kedua ialah ketika penduduk Indonesia yang semakin besar menjadikan Indonesia juga memiliki peningkatan internet yang cukup signifikan, yang mana peningkatan internet di Indonesia setiap tahunnya meningkat sebesar 9,65% setiap tahunnya, sehingga membuka peluang untuk para pengusaha atau usaha kecil dan menengah atau perusahaan untuk melakukan pemasaran secara online, yang mana di zaman sekarang ini zaman digital semakin mudah, sehingga pemasaran secara offline memang masih menarik, tetapi secara digital marketing sekarang itu juga menentukan dalam pemasaran. Kemudian yaitu produk yang dipasarkan oleh Surprise Indonesia adalah yogurt sendiri, yaitu adalah produk hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaritus dan juga Streptococcus thermophilus yang menghasilkan cita rasa asam. Kemudian dalam pemasarannya, perusahaan Surprise Indonesia melakukan pemasaran secara online, yaitu menggunakan website dengan teknik search engine optimization, yang mana teknik ini bertujuan untuk menempatkan sebuah situs dalam halaman pertama mesin pencarian, sehingga dapat memudahkan traffic datang atau pengunjung datang. Ketika sebuah situs atau website berada di halaman pertama berdasarkan kata kunci yang diketik, maka website tersebut akan ada di halaman pertama dan membuat citra produk semakin baik, pemasaran semakin baik, dan produk semakin dikenal. Seperti itu, dan dilakukan secara sistematis yang baik pula. Kemudian tujuan saya mengambil ini ialah pertama mendeskripsikan tahapan dalam menggunakan teknik search engine optimization. Kedua adalah menjelaskan strategi pemasaran SEO menggunakan boran pemasaran 4P atau marketing mix 4P. Nah, di sini kerangka pemikiran yang saya buat. Berdasarkan kerangka pemikiran yang saya buat, yaitu yang mana Surprise Indonesia memiliki wisata edukasi dan juga peternakan sayur-sayuran, yang mana peternakan sayur-sayuran ini menghasilkan susu. Susu tersebut difermentasi menjadi SEO. SEO tersebut dikemas kemudian dilakukan pemasaran. Pemasarannya lagi dijual menggunakan cara reseller atau secara langsung kepada wisatawan. Nah, seperti ini, mendatangkan pengunjung kemudian dapat memasarkan produk SEO, yang mana ketika wisatawan datang menjual SEO atau memberikan paket dalam ketika dalam melakukan wisata edukasi, itu Surprise Indonesia memberikan paket SEO dalam wisata edukasinya. Nah, kemudian adalah penjualan ini adalah hasil akhir dari itu semua, dari mendatangkan pengunjung dan juga mendatangkan tarif. Kemudian adalah naik atau turun. Naik turun ini adalah naik turunnya penjualan. Jadi kerangka pemikiran jadi seperti itu. Kemudian ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat yaitu pelaksanaan dilakukan di Politeknik di Lampung Agustus 2020. Metode pengumpulan data atau pengamatan. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan pengamatan atau berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh Surprise Indonesia. Untuk metode analisis data itu menggunakan metode deskriptif dan juga
bauran pemasaran. Nah, di sini gambaran perusahaan. Sentuh Fresh Indonesia bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu mulai dari pertanian, wisata edukasi, produksi yogurt, peternakan, sampai bisnis online. Nah, Sentuh Fresh Indonesia didirikan pada tahun 1998 oleh Bapak Haji Tasmika yang kemudian diserahkan kepada menantunya yaitu Bapak Zulham Aryansah pada tahun 2003. Nah, alamat dari perusahaan ini yaitu adalah Kampung Cijulang, RT 03, RW 03, Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ada tahapan dalam menggunakan teknik SEO, yang mana teknik SEO ini sebelum kita masuk dalam SEO, kita harus mengetahui bagaimana perilaku konsumen dan juga strategi pemasaran berdasarkan STP, segmentasi, targeted, dan juga positioning. Masuk kita kepada pertama adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu terbagi menjadi dua, lingkungan dan juga individu. Untuk lingkungan dibagi menjadi tiga, kelas sosial, kelas referensi, dan juga keluarga. Untuk perilaku konsumen secara individu terbagi menjadi tiga juga, yaitu adalah kepribadian, motivasi, dan juga gaya hidup. Yang mana kelas sosial merupakan karakteristik nilai atau minat dan perilaku yang merupakan frekuensi produk, yang mana seperti produk tersebut mudah dibawa. Itulah mengapa SEO ini mudah dibawa kemana-mana karena kemasannya simpel dan juga mudah dibawa kemana-mana. Kemudian ada kelompok referensi. Mana kelompok referensi ini merupakan kelompok di mana seseorang berinteraksi yang dapat berpengaruh seperti sebuah organisasi, sehingga ketika ada anggota di dalamnya ketika membeli produk, mereka akan bertanya atau minta saran dari teman-temannya bagaimana dengan produk yang akan mereka beli. Kemudian adalah keluarga. Keluarga adalah merupakan kelompok utama yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang mana keluarga itu sangat-sangat berpengaruh dalam mempengaruhi pembelian konsumen atau kebiasaan atau behavior dari konsumen tersebut. Nah, kemudian adalah kepribadian yang dari perilaku konsumen secara individu. Kepribadian ini ialah kepribadian merupakan sifat seseorang mencoba untuk sesuatu yang baru, yang mana ketika suatu orang memiliki hasrat untuk mencoba sesuatu yang baru, ketika dia mencoba sesuatu yang baru sehingga membuat dia suka, sehingga membuat produk itu akan dibeli kembali seperti itu. Kemudian adalah motivasi. Motivasi merupakan kepuasan yang diperoleh oleh seseorang dalam membeli suatu produk. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup merupakan minat atau opini seseorang. Nah, untuk gaya hidup sendiri itu ditentukan oleh beberapa faktor juga, seperti kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas. Untuk kelas bawah yang dilihat oleh mereka yang pasti bukan kualitas, tapi adalah harga, price-nya. Apabila price-nya murah, walaupun kualitasnya nggak ada, pasti dibeli. Tapi kelas menengah, harga dan kualitas dipertimbangkan. Untuk kelas atas, yang pasti dilihat bukan harga, adalah kualitas. Nah, ini menjadikan sebuah Fresh Indonesia dengan kualitas yang baik, dengan harga yang murah, dapat memasuki tiga kelas tersebut, di mana kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi segmentasi, targeted, dan positioning. Segmentasi merupakan kegiatan membagi pasar secara kecil. Seperti dalam segmentasi itu terbagi menjadi tiga, segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Segmentasi geografis yaitu di mana membagi pasar berdasarkan wilayah atau daerah yang akan melakukan pemasaran. Seperti Sentuh Fresh Indonesia membagi pasar berdasarkan wilayah itu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan juga Sumatera. Dan untuk segmentasi demografisnya merupakan membagi segmen pasar berdasarkan usia, penghasilan, agama, dan juga pendidikan. Nah, segmentasi psikografis itu segmentasi merupakan bagian segmen pasar berdasarkan prinsip-prinsip seperti gaya hidup, kelas sosial, dan kepribadian konsumen. Yang mana apabila mengenai segmentasi psikografis ini, apabila seseorang mengetahui bahwasannya manfaat dari yogurt ini sangat baik dengan harga yang murah, dengan kualitas yang baik, maka segmentasi psikografis ini dapat dimasuki oleh Sentuh Fresh Indonesia untuk memasarkan produk tersebut. Nah, kemudian ada targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat
dari berbagai segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang dijadikan target pasar. Nah, target pasar yang ditentukan ialah dengan harga 10.000 tersebut yang dapat memasuki dengan harga 10.000 tersebut dapat memasuki berbagai segmen, sehingga mudah dibawa, harganya murah, kualitasnya baik. Nah, untuk positioning merupakan tindakan perusahaan mengenai posisi produk dengan menginformasikan mengenai perbedaan atau keunggulan yang dimiliki oleh kompetitor. Nah, untuk positioning ini dilakukan secara menggunakan website atau offline, itu dengan ketika ada wisatawan yang datang ditekankan bahwasanya produk mereka seperti ini atau keunggulan seperti ini, itu dimana dibuat di rumah dengan kualitas yang baik, susu juga berdasarkan dari peternakan sendiri. Itu adalah keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, kemudian tahapan adalah menggunakan teknik SEO. Nah, sebelum masuk teknik SEO ini, hal yang dilakukan adalah pemasangan plugin dan juga pembuatan konten. Nah, dalam pemasangan plugin dan pembuatan konten, saya akan menjelaskan seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam menggunakan teknik SEO. Nah, tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwasanya website yang saya gunakan ini bukan website yogurt. Nah, kenapa saya tidak menggunakan website yogurt? Karena pemilik dari perusahaan HelloFresh Indonesia tidak mengizinkan saya menggunakan website tersebut, tetapi mengizinkan saya menggunakan website lainnya, yaitu website Madu Batuk Antib. Mengapa demikian? Karena website Madu Batuk Antib ini termasuk baru, sehingga beliau masih mengizinkan. Karena ini adalah privasi dari perusahaan. Karena saya mengambil judul mengenai bagaimana memaksimalkan teknik SEO berdasarkan pemasangan pluginnya dan juga pembuatan kontennya harus seperti apa berdasarkan perintah-perintah, maka beliau mengizinkan. Tetapi mau di website manapun atau apapun bagaimanapun, tahapan dalam menggunakan teknik SEO tetap sama, seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya nanti. Nah, baik, saya akan lanjutkan. Setelah kita memiliki halaman website seperti ini, nah, kita dapat masuk. Nah, untuk memiliki halaman website seperti ini, yang harus kita lakukan adalah membeli domain. Setelah kita membeli domain, yaitu adalah membeli hosting. Domain merupakan alamat tempat domain itu berada. Nah, hosting adalah tempat di mana menyimpan file, video, dan juga bentuk-bentuk file soft lainnya. Nah, ketika sudah kita memiliki domain dan hosting, kita dapat masuk seperti ini. Nah, kurang lebih dashboard atau bentuk halaman pada menunya seperti ini. Nah, untuk melakukan pemasangan plugin, kita harus cari di bagian sebelah kiri, yaitu plugin. Nah, untuk menambah plugin SEO tersebut, kita ke bagian tambah baru. Nah, pada bagian tambah baru ini, kita ke bagian sini. Kata kunci di sebelahnya ada cari plugin yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan kata SEO. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, di sini terdapat banyak sekali aplikasi SEO yang terdapat. Nah, tetapi yang digunakan oleh perusahaan HelloFresh Indonesia ialah Yoast. Yoast SEO yang digunakan oleh perusahaan HelloFresh. Nah, apabila ingin menggunakan aplikasi tersebut, di bagian sini sama seperti di sini ada pasang sekarang. Kalau misalkan kita menggunakan pasang sekarang, maka akan terpasang. Setelah terpasang, kita baru dapat menggunakan aplikasi tersebut. Lalu, yang berikutnya, setelah pemasangan plugin SEO, yang harus kita lakukan adalah pembuatan konten. Nah, dalam pembuatan konten itu sendiri, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah seperti tadi, login ke akun website. Setelah itu, ke bagian post, kemudian semua post. Nah,
untuk membuat sesuatu yang baru, konten yang baru, kita dapat masuk ke tambah baru seperti di sini. Nah, kemudian setelah kita menyusun konten yang seperti ini, kita dapat masuk atau melihat pada bagian SEO-nya untuk memastikan SEO-nya berwarna hijau, yaitu di sini. Nah, di sini SEO berwarna hijau dan kata kunci yang digunakan yaitu 4 huruf atau 4 kata. Nah, pastikan bahwasannya SEO di sini terbaca hijau. Kemudian di sini di analisis SEO-nya hijau. Dan di sini terdapat satu berwarna orange. Setidaknya untuk memaksimalkan, meskipun tidak hijau semua, setidaknya 2 merah, 2 orange, dan sisanya hijau semua. Maka analisis SEO akan tetap hijau. Tapi akan lebih maksimal apabila semua penggunaan atau perintah yang disarankan oleh SEO berwarna hijau. Nah, lalu perintah yang ada dalam analisis SEO ini berjumlah 14, yaitu yang pertama adalah tautan keluar. Tautan keluar yaitu dilakukan dengan cara mengelingkan tulisan yang telah dibuat dengan website lainnya, yang menjadi rujukan terhadap kata atau kalimat yang dibuat. Nah, di sini tautan keluar yang dapat dilihat ialah seperti ini. Kalau kita di sini. Nah, di sini tautan keluarnya pada website lain. Tautan keluar itu adalah mentautkan atau mengelingkan website kita dengan website orang lain yang memiliki referensi yang serupa pada website kita. Seperti itu. Kemudian ada tautan internal. Nah, tautan internal ini tidak jauh berbeda dengan tautan keluar. Hanya saja tautan internal ini mentautkan dengan konten yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya apabila kita belum pernah membuat konten dan baru membuat konten pertama kali, maka kita tidak bisa mentautkan dengan tautan internal karena kita tidak punya konten. Tapi ketika kita membuat konten yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kita dapat mentautkan dengan konten yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, frasa kunci di awal. Frasa kunci di awal merupakan kata-kata yang berada di dalam kalimat pertama yang disesuaikan dengan kata kunci yang digunakan. Nah, seperti di sini. Di sini kata kunci adalah virus batuk pada anak. Nah, frasa kunci di awal ini terdapat di sini. Nah, terdapat frasa kuncinya di sini, di mana yang berada di awal. Di sini juga terdapat frasa kunci. Kemudian terdapat panjang frasa kunci. Nah, panjang frasa kunci merupakan kalimat yang digunakan setidaknya terdiri dari 3-5 kata. Kemudian ada kepadatan frasa kunci. Nah, kepadatan frasa kunci sendiri yaitu merupakan banyaknya kata kunci yang ada dalam konten yang ditulis. Nah, kepadatan frasa kunci yang harus dimiliki setidaknya adalah 3 frasa kunci dalam satu website atau dalam satu konten. Setidaknya ketika kita membuat satu konten, setidaknya ada 3 frasa kunci atau boleh lebih. Gitu. Nah, di sini dapat dilihat terdapat 5 frasa kunci yang ada dalam konten yang telah dibuat. Nah, seperti ini. Di sini dapat kita lihat berapa banyak frasa kunci. Nah, ini frasa kunci. Frasa kuncinya 1, kemudian 2, 3, 4, nah 5. Nah, ini tadi seperti di awal saya bilang. Nah, frasa kunci di awal. Nah, ini frasa kunci di awal adalah seperti ini.
Nah, frasa kunci berada di awal sehingga analisis SEO akan membuat hijau karena frasa kuncinya sudah terletak di awal. Seperti itu. Karena kata kuncinya adalah virus batuk pada anak. Nah, di sini jelas virus batuk dan juga ada kata anak. Seperti itu. Kemudian ada frasa kunci dalam deskripsi meta. Nah, deskripsi meta ini yaitu merupakan apa namanya, tempat di mana ini terlihat di sini. Nah, di sini ini adalah meta deskripsi. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya virus batuk pada anak. Di sini adalah setidaknya ada frasa kunci pada meta deskripsi. Kemudian ada panjang meta deskripsi. Nah, dalam panjang meta deskripsi ini disesuaikan dengan di dalam SEO ini akan ada seperti ini, deskripsi meta. Di sini akan jelas apabila di berwarna oranye maka itu belum siap. Apabila itu berwarna hijau maka kata meta deskripsi telah sesuai dengan perintah yang telah disarankan oleh SEO. Nah, kemudian adalah frasa kunci yang digunakan sebelumnya. Nah, frasa kunci yang digunakan sebelumnya merupakan kata kunci yang belum digunakan pada konten-konten sebelumnya, yaitu apabila kita telah menggunakan kata kunci ini, kita tidak boleh menggunakan kata kunci ini lagi ke depannya, yaitu kita harus mereset kata kunci lainnya. Jadi kata kunci yang kita gunakan ini belum pernah digunakan oleh konten-konten sebelum ini dibuat. Seperti itu. Kemudian adalah atribut ALT pada gambar. Nah, atribut ALT pada gambar itu seperti ini. Yaitu ketika ada gambar, kita harus masuk ke ALT seperti ini. Kemudian kata ALT ini juga tidak boleh jauh dari kata kuncinya atau keywordnya, kata kuncinya. Seperti itu. Kemudian adalah panjang artikel. Panjang artikel yang harus digunakan adalah setidaknya 300 kata sampai 400 kata. Lebih dari itu bagus atau sampai bagus sekali. Setidaknya tidak mesti sampai 500 kata ataupun 700 kata, setidaknya sampai warna dari panjang artikel atau yang berwarna hijau ini sudah berwarna hijau. Kalau apabila masih berwarna merah atau orange itu berarti belum siap. Tapi kalau sudah berwarna hijau dan kata-kata sudah sesuai, maka panjang artikel telah sesuai. Nah, kemudian adalah keyphrase in title. Nah, keyphrase in title ini merupakan kata kunci yang berada pada judul. Nah, keyphrase in title ini seperti ini. Di sini kata kuncinya ialah virus batuk pada anak. Nah, kata kuncinya adalah dan judulnya adalah virus batuk pada anak. Maka kata kunci dan kata judul itu sama dan sesuai. Meskipun kata judul pun tidak mesti sama dengan kata kunci. Seperti bisa menyelipkan di tengah-tengah atau di awal dan di akhir. Seperti itu. Kemudian setelah keyphrase and title, ada keyphrase in slug atau keyphrase in slug. Itu merupakan kata yang akan memudahkan pengunjung untuk menemukan konten atau website. Seperti itu. Nah, oke, nah di sini. Nah, keyphrase in slug ini seperti ini. Yaitu seperti yang ada di sini, di atas ini, yang biasanya ada di samping website. Ada tulisan seperti itu. Kemudian ada panjang judul SEO di sini. Nah, di sini panjang judul SEO berwarna orange, yang artinya
belum siap, atau di sini akan dijelaskan seperti judul SEO terlalu pendek. Nah, seperti saya bilang tadi, judul SEO-nya ini, judul di sininya ini sama seperti dengan kata kuncinya. Nah, kata judul ini tidak mesti sama seperti kata kunci, atau bisa diselipkan atau dibuat panjang, atau di saat dibuat di awal atau di akhir seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pembuatan konten ini. Sebelumnya tadi adalah tahapan dalam menggunakan teknik SEO, yaitu ada dua cara, yaitu adalah pemasangan plugin dan juga penggunaan konten. Di sini saya akan menjelaskan secara menggunakan boran pemasaran. Boran pemasaran sendiri terdiri dari 4, yaitu produk atau produk, kemudian adalah price atau harga, kemudian adalah place atau tempat, kemudian adalah promotion atau promosi. Baik, saya akan menjelaskan di sini. Nah, produk yang dipasarkan atau yang dihasilkan oleh Simple Fresh Indonesia yaitu yogurt, es yogurt yang terdiri dari 5 rasa, yaitu rasa stroberi, rasa leci, rasa melon, rasa anggur, dan rasa jeruk. Kemudian kemasan yang digunakan itu 2 kemasan, yaitu kemasan lili dan kemasan botol. Untuk kemasan lili sendiri berukuran 25 ml. Untuk ukuran botol berukuran 250 ml. Nah, dan untuk price atau harga, price sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu harga konsumen, harga reseller, dan juga harga distributor. Untuk harga konsumen yaitu harganya 10.000 per pack atau per botol. Nah, untuk harga reseller itu seharga 7.000 per pack atau per botolnya, yang mana memiliki persyaratan memiliki 1 cooler box. Nah, kemudian yang paling memiliki harga termurah yaitu di harga distributor. Untuk harga distributor memiliki harga sebesar Rp3.500 per pack atau botolnya, dengan persyaratan juga memiliki 1 unit freezer untuk 100 liter. Nah, kemudian ada place, tempat yang dimiliki oleh Simple Fresh ini terbilang cukup strategis, yang mana dekat dengan exit tol Sentul City, yang dimana memudahkan untuk konsumen menjangkau dan juga untuk mencari bahan baku. Nah, target pasarnya sendiri juga yaitu Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Sumatera. Kemudian adalah promotion sendiri yang dilakukan oleh Simple Fresh Indonesia yaitu menggunakan 2 cara, yaitu online dan juga offline. Promotion secara offline ini dilakukan secara reseller, yaitu ketika menjual, memberitahu konsumen, nah itu secara reseller yang tersebar di berbagai daerah seluruh Indonesia. Yang istilahnya penyebaran secara dari mulut ke mulut. Sementara dari secara online-nya yaitu menggunakan website, menggunakan teknik search engine optimization, yang mana dapat menempatkan sebuah situs dalam halaman pertama dalam mesin pencarian, sehingga mendapatkan traffic atau pengunjung banyak, dan juga sehingga berpengaruh dalam penjualan dan juga citra produk dan perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini ialah tahapan dalam menggunakan teknik search engine optimization. Yang pertama harus mengetahui perilaku konsumen, kemudian adalah strategi pemasaran yaitu segmentasi, targeting, positioning. Kemudian dengan tahapan penggunaan teknik search engine optimization ini menggunakan yang dimulai dengan pemasangan plugin dan juga pembuatan konten. Kemudian yang kedua adalah produk yang dihasilkan oleh Simple Fresh Indonesia adalah es yogurt, yaitu dalam bentuk pack isi 10 buah dan juga botol. Untuk harga yang dijual terbagi menjadi 3 harga. Dan untuk place, tempatnya sendiri terbilang cukup strategis, yaitu dekat dengan exit tol Sentul City untuk memudahkan dijangkau oleh konsumen dan juga mencari bahan baku. Kemudian adalah promotion yang dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu reseller yang tersebar di berbagai daerah Indonesia, kemudian menggunakan secara online atau website secara teknik search engine optimization untuk menempatkan sebuah situs dalam halaman pertama mesin pencarian dan mendatangkan traffic dan membuka peluang produk yang kita jual untuk dibeli. Baik, cukup sekian presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf.
kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.